Halo teman-teman semua, balik lagi di Cah Deso. Hari ini kita mau review laptop yang ada di samping saya, yaitu HP 15S. Jadi laptop ini kita beli sebulan yang lalu. Itu memang waktu itu lagi nyari laptop yang kebutuhannya itu ringan untuk foto editing ringan atau untuk edit video ringan dan bisa dipakai sedikit gaming. Nah, akhirnya kita nggak diniatin sih waktu itu sebenarnya, waktu jalan-jalan ke kota, tapi ternyata JB Hi-Fi, salah satu toko elektronik di Melbourne ini lagi ada sale waktu itu, lagi ada diskon. Jadi dapat harganya itu di $750, diskon dari harga aslinya itu $998. Jadi sekitar $1000 atau 10 jutaan. Dapat diskon dan turun jadi harganya 7,5 jutaan, lumayan kan? Nah, hari ini kita mau review laptopnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Kalau gitu, yuk kita sama-sama fokus ke laptopnya. Nah, ini kita bahas dulu dari bodinya ya. Jadi bodinya laptop HP 15S ini sebenarnya hampir keseluruhan terbuat dari plastik. Tetapi memang finishingnya itu finishing metal atau aluminium look. Jadi kalau secara visual teman-teman ngelihat itu kelihatannya lebih premium karena kesannya kayak metal gitu ya. Dan itu membantu banget soal looknya. Jadi kalau dilihat dari berbagai angle, dari luar, dari dalam pun itu semuanya metal look. Jadi tetap premium kelihatannya walaupun dilihat dari berbagai angle. Dan kemudian laptop ini luas layarnya 15,6 inch, tetapi dia desainnya itu tipis banget dan beratnya cuma 1,69, jadi 1,7 kilo sebenarnya. Dan untuk laptop 15,6 inci itu berat di bawah 2 kilo itu menurut saya sih enteng banget. Karena kalau kemarin kita bandingin sama yang laptop 14 inch aja, Asus itu juga kurang lebih sama beratnya dengan laptop ini gitu. Jadi overall sebenarnya laptop ini kelihatan premium, nggak kelihatan seperti laptop 7 jutaan ya. Kalau ngelihat sekilas itu kayak wah ini harganya lebih dari itu gitu. Untuk engsel layarnya dia bisa dibuka 140 derajat, jadi belum bisa dibuka full tapi cukup lebar untuk pemakaian sehari-hari. Jadi untuk teman-teman yang kursinya tinggi atau rendah, itu dia adjustment layarnya sangat cukup. Dan yang keren juga, bezelnya itu kekinian banget karena di bagian kanan dan kirinya itu tipis. Jadi dengan layar 15,6 inch, tapi bodi laptop ini tetap bisa lebih compact, bahkan hanya beda sedikit ukurannya dibandingkan laptop 14 inch lainnya. Di bagian bezel juga di atas ada kamera 720p HD yang untuk kebutuhan video call, webcam itu lebih dari cukup, kualitasnya sih bagus. 1, 2, uji coba kamera webcam HP 15S Cah Deso. Tes. Dan chassisnya walaupun plastik, tapi dia ada, kalau dari HP ya, saya baca di situsnya itu dia ada lapisan metal di dalamnya untuk menjaga kekokohan bodi. Jadi kalau misalnya teman-teman coba tekan-tekan di bagian bodi itu nggak ada flexing sama sekali. Dan seperti tipikal laptop 15 inch, keyboardnya full dengan numpad juga. Dan ini enak ya karena dia masih ada, jadi dipencet itu tactile, jadi masih ada travel distance-nya masih bagus. Jadi untuk ngetik lama itu masih nyaman. Kemudian touchpad-nya juga luas dan modelnya kekinian ya, jadi dia gabung dengan tombolnya. Dan kemudian lapisannya itu beda dengan body, dia agak matte, jadi di tangan itu dia lebih presisi ketika kita menggunakan trackpadnya. Nah, untuk teknologi layarnya dia sudah IPS, jadi 15,6 inch dan IPS, jadi bukan TN ya. Kalau biasanya laptop budget atau yang low ke medium itu biasanya pakai panel TN, yang kalau kita ngeliat dari samping dikit itu jadi ngeblur, jadi hilang warnanya. Tapi kalau IPS ini dia sudut pandangnya masih jauh lebih baik daripada TN. Nah, untuk portnya sendiri di bagian kanan itu ada HDMI, ada USB Type-C, ada 3,5 jack audio, dan ada SD card, full SD card. Jadi teman-teman kalau mau transfer data lewat SD card itu bisa langsung ke laptop ini tanpa perlu dongle tambahan. Kemudian di bagian kiri itu ada charging port dan 2 USB-A 3.0. Nah, ini yang kemarin menarik soal laptop ini, kenapa saya milihnya laptop ini, yaitu di performa teman-teman. Karena laptop ini itu sudah pakai Ryzen 5
yang tipe 4500U. Jadi tahun lalu ya, 2020. Jadi ini masih fresh dan dia sudah integrated dengan graphic cardnya juga, yaitu Vega Radeon 6 yang punya kapasitas V memorinya itu 2 GB. Jadi buat gaming ringan itu masih oke banget. RAM-nya sendiri yang saya beli itu adalah yang 8 GB, tapi dia punya 2 slot, jadi satu aja yang terisi dan satunya masih bisa ditambahkan lagi dengan RAM. Jadi kalau misalnya konfigurasi tertinggi yang bisa teman-teman pakai di laptop ini adalah 64 GB dengan masang 32 di satu slot dan 32 lagi di slot satunya. Kemudian untuk memori sendiri dia udah nggak pakai HDD, tapi dia pakai NVMe .2 SSD. Laptop ini yang 256 GB. Tapi dia pilihannya range dari 128 ke 512 itu ada, dan itu upgradable juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ganti, tinggal cari aja SSD yang NVMe .2 SSD dan itu bisa kompatibel dengan ini. Tapi sayangnya memang untuk laptop ini tidak ada bay hard disk atau SSD yang normal, yang besar, yang 2,5 inch. Jadi memang dia full pakai NVMe .2. Untuk performanya sendiri, untuk buka aplikasi sehari-hari itu lancar banget. Jadi kalau misalnya teman-teman buka aplikasi Office, teman-teman buka editing ya, itu masih lancar banget. Tapi memang kalau kebutuhan editingnya sudah medium atau keberat, itu saya sarankan untuk menambah RAM-nya. Jadi supaya nggak 8 GB, minimal di 16 GB. Untuk game sendiri saya nyoba 3 game. Yang pertama ada The Legend of Korra. Itu kita bisa setting high di 1080p dan teman-teman bisa lihat juga di sini bahwa lancar banget FPS-nya, bisa menyentuh sampai 60 FPS. Dan saya juga nyoba game Total War Saga yang Troy. Itu saya bisa settingan medium di 1080p, tapi memang frame rate-nya tidak bisa 60 ya. Ini bisa di standar 30 fps. Kemudian saya juga coba game Math Runner, dan ini bisa 60 fps dengan settingan high di 1080p. Untuk audio sendiri, dia audionya ada di bagian atas, jadi di antara tombol keyboard dengan layar, suaranya keras banget, tapi memang untuk bass itu masih kurang. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka banget dengerin pakai bass, saran saya pakai speaker eksternal. Tapi untuk kebutuhan kayak misalnya nonton film atau gaming yang tidak butuh presisi, ya itu cukup banget dengan speaker ini, cukup keras. Untuk baterainya sendiri dia bisa, kalau klaim dari HP-nya dia bisa sampai 9 jam. Tapi kalau penggunaan nyatanya sih kalau penggunaan kuat ya kayak game segala macam itu 5-6 jam. Dan untuk penggunaan normal bisa sampai 7 jam. Jadi untuk baterai, karena saya dari laptop sebelumnya yang baterainya parah banget, ini laptop baterainya oke. Nah, jadi kesimpulannya laptop ini cocok buat teman-teman yang lagi nyari laptop yang tidak terlalu mahal, jadi budgetnya menengah, tapi pengen dapat performa Ryzen 5 yang bisa buat ngedit foto, video, atau bahkan bisa gaming, walaupun ya tadi tidak yang settingan rata kanan ya, tapi udah cukup banget buat nyoba game-game AAA yang muncul di beberapa tahun belakangan ini. Jadi kalau teman-teman lagi nyari laptop, ini saran saya rekomendasikan untuk laptop HP 15s ini.
Dan kalau apalagi kalau dapat diskon ya, terutama 7 jutaan, itu bisa dapat Ryzen 5 4500U, itu sangat-sangat worth it. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di toko dan kemudian lihat ada diskonan, itu ambil aja HP ini, karena dari pemakaian saya pribadi sih ini recommended banget ya. Dan dia layar besar tapi bodi tetap enteng dan tetap tipis, jadi kalaupun dibawa kemana-mana itu masih nggak membebani punggung kita, tas kita nggak langsung jadi berat banget ya dengan laptop ini. Oke? Nah, itu review singkat dari laptop HP 15S dari Cahdeso. Kalau memang saya ada info yang masih belum lengkap, bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komen. Saya akan coba jawab sebisanya tentang laptop ini. Atau mungkin teman-teman ada saran dan kritik juga bisa komen di bawah video ini. Oke? Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Cahdeso pamit. Cus!